Supervisi bukan lagi tentang mencari celah, namun tentang menemukan potensi. Di SMPN 2 Megaluh kami percaya bahwa peningkatan kualitas pembelajaran bermuara dari perubahan. Namun, perubahan yang sejati tidak lahir dari instruksi, melainkan dari kolaborasi. Inilah Copilot, sebuah rebranding supervisi dengan meninggalkan pola pikir lama yang cenderung menghakimi, beralih kepada coaching yang memberdayakan. Saya Laili Syarifah, Kepala SMPN 2 Megaluh, dan inilah perjalanan transformasi kami. Selama ini supervisi sering dipandang sebagai momok, sebuah instrumen kendali administratif yang kaku dan menimbulkan kecemasan. Fokus habis pada kesempurnaan dokumen, bukan pada kualitas pembelajaran di kelas. Guru merasa dihakimi melalui penilaian satu arah, sementara tenaga kependidikan seolah terlupakan dalam ekosistem pengembangan. Akibatnya, perubahan hanya terjadi di atas kertas, sementara praktik di lapangan tetap berjalan di tempat. Tugas besar seorang pemimpin bukanlah sekedar merapikan administrasi, melainkan meruntuhkan dinding psikologis yang selama ini menjadi pemisah. Tantangan terberatnya adalah melakukan dekonstruksi stigma. Bagaimana mengubah wajah supervisi yang semula bersifat menghakimi menjadi proses refleksi yang memberdayakan. Upaya melakukan rebranding supervisi ini lahirlah sebuah inovasi bernama Copilot, Coaching Oriented Professional Learning Outcome Transformation. Melalui strategi ini, peran kepala sekolah berubah dari pemeriksa menjadi rekan navigasi. Rangkaian transformasi melalui strategi Copilot ini dilakukan melalui 3 tahapan. Yang pertama, pra-observasi. Coaching juga ya, ada enggak hal-hal yang ingin dibicarakan, kita diskusikan, fokusnya apa, terutama untuk peningkatan keberhasilan pembelajaran di kelasnya Mbak Ita? Ya, tentu ada Bu ya. Saya ingin sebagai guru baru, saya ingin berproses untuk belajar menjadi. Skala perubahan dimulai dari rasa aman. Menggunakan alur tirta, kepala sekolah hadir bukan sebagai atasan, melainkan mitra coaching. Mbak Ita, sebagai guru baru ya ini ya, baru beberapa bulan ini, tentunya ada pengalaman-pengalaman. Kalau dihitung dalam skala ya antara 1 sampai dengan 10 ini berada di rentang mana kemampuan Mbak Ita pengelolaan kelas, efektivitas pembelajaran, bisa diceritakan? Kalau jawab secara jujur ya mungkin saya di angka 5 Bu. Ya, untuk pengelolaan kelas karena saya juga masih belajar dan belum begitu menguasai. Di sini GTK secara mandiri menetapkan tujuan dan menemukan solusi atas tantangannya sendiri. Fokusnya satu, membangun komitmen, bukan menjalankan perintah. Saya kan di angka 5 tadi ingin upgrade ke 7 ya. Nah itu banyak yang saya lakukan karena saya juga senang belajar dan terus belajar. Yang saya lakukan kemarin terima kasih Bu Laili sudah memberi saya kesempatan untuk mengikuti workshop deep learning. Itu sangat membantu saya dan memberikan banyak input yang nanti bisa saya terapkan di kelas. Dan juga saya tahap yang kedua yaitu observasi yang berdiferensiasi. Disinilah seni merawat potensi. Saat observasi, kepala sekolah tidak mencari kesalahan, melainkan memotret keberhasilan. Dengan pendekatan yang adaptif, yaitu bagi guru senior, kepala sekolah menjadi mitra kolaboratif. Sedangkan bagi guru muda, kepala sekolah menjadi pendamping inovasi. Ya, tumbuhnya jagung pada laki-laki. Terus ada lagi berubahnya suara ya. Suara semakin membesar. Terus perubahan tubuh dan tubuhnya rambut di area tertentu. Ya pinter Mas Putra ya. Inilah seni merawat potensi, memastikan setiap pendidik merasa didukung sesuai dengan keunikan perannya. Akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Mbak Ita, luar biasa sekali tadi yang sudah ditampilkan dalam pengelolaan kelasnya sesuai dengan yang kita
rencanakan kemarin. Terima kasih Bu atas coachingnya. Sama-sama, nanti kita bahas lagi dalam percakapan pasca coaching ya. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum Mbak Ita. Waalaikumsalam. Tahap ketiga adalah pasca observasi, yaitu refleksi dan pemberdayaan. Refleksi adalah titik balik. Melalui data objektif, guru diajak menemukan sendiri ruang pengembangannya, sebuah momen kesadaran untuk melampaui batas. Skala, menurut Mbak Ita ini, sudah sampai pada skala berapa ini pencapaian pembelajaran tadi? Alhamdulillah mengalami peningkatan Bu. Dari 5 kemarin, Iya, sekarang 7 ya. Alhamdulillah sudah tercapai berarti ya targetnya ya. Iya. Sebagai mitranya Mbak Ita, co-pilotnya dalam kegiatan ini tidak ingin menghakimi, tidak ingin menilai benar atau salah, semuanya sudah berkembang ya, Mbak Ita bisa menemukan sendiri. Semangat ini pun meluas hingga ke tenaga kependidikan. Dari kelas hingga ruang administrasi, semua bergerak dalam satu frekuensi pertumbuhan demi visi sekolah yang lebih baik. Hasilnya adalah adanya transformasi budaya kerja yang kini nyata dirasakan. Supervisi bukan lagi ujian yang menegangkan, melainkan cermin untuk melihat potensi terbaik. Guru lebih berani berinovasi, dan tenaga kependidikan merasa memiliki peran yang sentral. Saat kita berhenti menghakimi dan mulai mendampingi, kualitas pendidikan akan meningkat secara organik. Karena pada dasarnya, keberhasilan sejati kita diukur dari tumbuh kembangnya potensi setiap murid. Dengan pendekatan coaching yang saya dapatkan saat supervisi, saya merasa bisa mengembangkan diri saya dengan memahami metode pembelajaran dan media pembelajaran yang bisa saya aplikasikan di dalam kelas saat belajar mengajar. Dengan supervisi berbasis coaching, ternyata membuat saya menjadi bangkit kembali semangat dalam pembelajaran untuk dapat menginspirasi anak-anak sehingga mereka bisa menjadi pembelajar sejati. Dalam mengerjakan saya dalam kesiswaan dan menemukan solusi untuk permasalahan di bidang kesiswaan itu. Transformasi bukanlah tujuan akhir, melainkan perjalanan panjang yang kita tempuh bersama. Melalui co-pilot kami membuktikan bahwa supervisi adalah jembatan untuk saling menguatkan. SMP Negeri 2 Megalo, unggul dalam prestasi, berkarakter, dan berbudaya.